Nah, jadi kita lanjut karena tadi videonya terpotong. Nah, jadi yang ketiga itu yaitu adalah kemasan bonus. Nah, kemasan bonus merupakan daya tarik untuk para konsumen yang biasanya sangat tergila-gila dengan yang namanya bonus. Nah, di sini saya memberikan sebuah contoh yaitu seperti Starbucks. Nah, setiap kita membeli satu cup kopi, itu biasanya kita akan dituliskan nama kita pada cup kopi yang telah kita pesan tersebut. Atau kita bisa juga mendapatkan sebuah tas paper bag, misalnya untuk pada pertentuan setiap pembelian kopi dengan varian rasa baru bisa mendapatkan tas paper bag, atau juga bisa dengan mendapatkan sebuah Tupperware asli dari Starbucks dengan tentuan pembelian kopi pada misalnya pada harga sekian ataupun dengan rasa yang terbaru baru bisa mendapatkan Starbucks. Jika saya salah memberikan informasi, saya mohon maaf karena saya begitu tidak tahu tentang Starbucks ini. Lalu yang keempat yaitu pengembalian uang. Nah, ada beberapa toko yang mungkin jika salah membeli barang itu bisa dikembalikan atau ditukar dengan produk yang lain. Dan mungkin ada juga beberapa toko yang menerapkan jika barang yang sudah dibeli itu tidak bisa dikembalikan. Nah, di sini alangkah lebih baiknya menerapkan sistem barang yang bisa dikembalikan atau ditukar, karena agar si konsumen ini itu bisa merasa puas, merasa aman, merasa nyaman, dan tidak akan merasa khawatir jika salah membeli barang. Ataupun bisa juga setelah membeli barang ternyata beberapa hari kemudian barang tersebut rusak. Dengan ketentuan kita bisa membelikan kartu garansi, misalnya untuk beberapa hari, beberapa minggu, ataupun beberapa bulan, atau bahkan mungkin bisa juga memberikan kartu garansi dalam waktu beberapa tahun. Nah, beda halnya dengan toko yang yang menerapkan tidak bisa mengembalikan barang ataupun pengembalian uang. Maka si konsumen ini akan merasakan tidak puas, tidak aman, dan tidak nyaman, dan bahkan juga akan pasti ada rasa timbul khawatir jika suatu ketika salah membeli produk ataupun ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan yang dia harapkan, yang sehingga konsumen tersebut pastinya kedepannya tidak ingin membeli produk yang sama pada toko yang sama. Yang kelima yaitu undian dan kontes. Nah, selain memberikan sebuah promosi besar-besaran, biasanya ada yang dinamakan melakukan sebuah undian berhadiah, atau juga melakukan sebuah kontes, atau juga bisa ada yang namanya sebuah lomba yang bertujuan agar si konsumen ini berpandangan bahwa toko tersebut lebih mengutamakan kepuasan pelanggan daripada diri sendiri. Nah, yang keenam yaitu premi. Nah, premi yang dimaksudkan di sini bukan asuransi jiwa, tapi melainkan premi yang dimaksudkan di sini merupakan seperti pemberian kartu garansi kepada konsumen dalam beberapa bulan, beberapa minggu, atau beberapa hari, agar si konsumen ini lebih menjaga kepercayaan. Di sini maksudnya agar kita memberikan kepercayaan kepada si konsumen, atau juga si konsumen bisa lebih percaya dengan produk yang kita tawarkan ataupun yang telah dibeli. Yang ketujuh yaitu kupon atau voucher. Nah, strategi ini seringkali kita jumpai setelah membeli dan menikmati suatu produk atau jasa. Setelah kita menikmati produk atau jasa, kita pasti akan menerima yang namanya kupon atau voucher yang biasanya itu setiap 10 kali melakukan pembelian ataupun menikmati layanan jasa, itu pasti kita akan mendapatkan 1 kali gratis, baik itu produk atau layanan jasa. Nah, ini menurut saya merupakan strategi yang sangat cerdik, yang tujuannya agar si konsumen ini mau sering datang ke toko tersebut agar untuk mendapatkan promosi gratisnya atau mendapatkan gratis voucher diskon.
kita masuk materi yang keempat, yaitu tujuan pemasaran. Nah, tujuan pemasaran ini untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang apa saja produk yang sedang dijual atau produk yang sedang ditawarkan. Nah, di sini ada dua tujuan pemasaran. Yang pertama itu meningkatkan perilaku yang diinginkan. Nah, yang dimaksudkan di sini kita sebagai pihak penjual ataupun pihak penawar lebih mengutamakan kemauan konsumen daripada berbagai keluhan yang disampaikan. Bahkan kita juga harus menuliskan kepuasan konsumen dan juga memberikan informasi yang berguna untuk si konsumen tentang produk yang kita tawarkan ataupun tentang produk yang telah dibeli. Yang kedua yaitu mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Nah, maksudnya di sini yaitu mengurangi dan memperbaiki segala kekurangan dan keluhan yang telah dirasakan oleh konsumen ketika sudah membeli ataupun menikmati produk tersebut. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tahap pengembangan strategi perilaku konsumen. Yang pertama yaitu menganalisis konsumen. Nah, menganalisis konsumen itu sangat penting karena dengan melakukan analisis tersebut kita jadi mengetahui bagaimana kualitas produk yang telah dirasakan oleh konsumen tersebut atau minta pendapat tentang produk yang telah dipesan oleh konsumen. Yang kedua yaitu menganalisis pasar. Menganalisis pasar merupakan faktor utama yang harus diperhatikan. Nah, di sini dalam menganalisis pasar bukan hanya sekedar melihat lokasi tempat berjualan, apakah lokasi tersebut strategis atau tidak, tetapi di sini juga melihat keadaan sekitar, apakah tempat tersebut ramai atau tidak, dan apakah lokasi tersebut cocok dengan produk yang akan kita jual ataupun yang akan kita tawarkan, ataupun juga bisa melihat banyak tidak peminatnya yang membeli produk ketika kita menjual ataupun menawarkannya. Yang ketiga yaitu mengevaluasi perbaikan kinerja. Nah, faktor lain dari gagalnya dalam menawarkan barang itu bisa juga menawarkan barang mempengaruhi konsumen atau sedikitnya produk yang terjual itu mungkin disebabkan dari kualitas kinerja yang kurang bagus. Nah, maka perlu dilakukan yang namanya perbaikan kinerja ataupun pergantian kinerja yang mungkin kualitas kinerjanya kurang maksimal. Yang keempat yaitu membuat beberapa strategi dan menyeleksi strategi. Nah, tahap pengembangan perilaku konsumen yang terakhir yaitu membuat berbagai strategi yang pastinya harus menarik, yang bertujuan untuk menarik konsumen agar konsumen itu mau membeli produk yang dijual. Yang kemudian setelah membuat berbagai macam strategi langkah, selanjutnya menyeleksi strategi tersebut yang nantinya strategi mana yang akan dijalankan. Baik, itu saja presentasi ataupun penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, salah ucapan, ataupun mungkin kata-kata saya terlalu cepat, saya mohon maaf. Saya Muhammad Adnan mengucapkan terima kasih dan selamat siang.